Sebentar. Mana? Salingnya di mana? Udah, nggak. Udah kalau sana. Ayo, kuning. Kita kuning apa ya? Iya, iya. Ayo, mana? Tuh, ibu tempat. Mohon maaf, letusan terjadi sekitar karena ada sesepuh kita baru datang. Yang kami hormati penasehat Bupati, Bukan ke sana, bukan ke sana. Ibu Oom Makin ke sini. Undang Rahmat. Yuk, ayo, Mbak. Oh, itu lagi diambil. Ibu Wakil Ketua yang saya cintai, Ibu Evi Piasari Feni Idrus, Ibu Ain yang saya cintai, saya sayangi pula, Bapak Ustadz HM Ahsan Abdul Rahman, kami mengaturkan terima kasih atas kesediaan Bapak bisa hadir menerima undangan kami. Semoga apa yang akan beliau sampaikan menjadi pedoman untuk kita semuanya. Tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena biasanya kita mengadakan tapi sekarang kita berganti, bukan di hotel, tapi di gedung yang indah ini, yang enak, nyaman, yaitu gedung Ibu F. Kami mengaturkan kepada Bapak Weni atas izinnya kami bisa menempati di ruangan ini dalam acara halal bihalal ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak serta keluarga dengan rezeki yang berlimpah serta kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan kepada ibu-ibu pengurus Kerwati yang dipimpin oleh Ibu Epi atas kerjasamanya yang baik sehingga penyelenggaraan halal bihalal ini berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Epi. Kami selalu mengadakan pertemuan di ruangan ini. Jadi mohon maaf Pak Weni, kami selalu mengganggu istirahat Bapak. Mungkin Bapak lagi enak-enak menonton TV, mendengarkan musik, tiba-tiba datang ibu-ibu rame-rame. Jadi mohon maaf dan terima kasih atas apa yang telah Bapak berikan kepada kami. Kami juga mungkin di sini sekalian Pak, kami mohon izin. Mungkin pada waktu yang akan datang, ibu-ibu Kerwati juga akan tetap menempati ruangan ini. Karena apa? Kami bingung. Mau kemana? Mau di mana? Kami pertemuan. Karena kalau di luar harus membayar, Pak. Kalau di sini sudah gratis ruangannya, hidangannya juga banyak. Jadi ibu-ibu tambah enak Pak di sini. Kesehatan ibu dan keluarga juga dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Istiqlal, terima kasih atas koreksi. Kami ulangi, selama 14 hari dari mulai hari pertama kami melaksanakan tadarus di Masjid Al-Istiqlal Tubagus Ismail. Kedua, mengumpulkan
zakat, infak, dan sedekah dari ibu-ibu, bapak-bapak, serta keluarga. Alhamdulillah, tahun ini terkumpul uang sejumlah Rp25.200.000. Uang tersebut telah kami salurkan kepada 190 orang duafa yang berhak menerimanya di lingkungan Tubagus Ismail yang terdiri dari 5 RW. RW 8, mungkin bisa Bapak berdiri. Ada yang saya RW 8? Terima kasih Pak. RW 9, terima kasih. RW 10, ini RW kami ya, RW saya, tapi saya belum kenal. Kenal sama di sini saja. Selanjutnya RW 11, terima kasih. Dan RW 12. RW 12 tidak hadir. Sakit. Rupanya RW 12 tidak hadir, mungkin ada keperluan yang lain. Setiap orang mendapat Rp100.000. Kami menyalurkannya kepada di lingkungan Tubagus Ismail setelah ibu, bapak berikan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun depan akan lebih banyak lagi. Ikut isi dibagikan kepada masyarakat di sini. Sekian laporan dari sambutan saya. Kami pengurus Kerwati mengaturkan terima kasih serta mohon maaf apabila dalam acara ini ada perilaku tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu serta hadirin semuanya. Mungkin di antara Bapak dan Ibu yang belum mengenal kami, karena saya lihat di sini ada ibu-ibu yang mungkin baru bisa bergabung dengan kami, apalagi dengan bapak-bapak. Mungkin banyak yang saya tidak kenal karena kita memang hanya setahun sekali bertemu dengan bapak-bapak. Mungkin untuk selanjutnya bisa dikembalikan lagi seperti dulu. Jadi ada bakti, ada kegiatan bakti dan Kerwati. Masuki acara yang paling inti dari semuanya adalah tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad Ahsan Ibadur Rahman. Pak Ustadz ini langganan ibu-ibu Kerwati. Padahal beliau jauh loh Pak dari Tasikmalaya. Pak Ustadz, mangga dipersilakan. Pak Ustadz, punten nanti sekalian doanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Banyaknya keterbatasan kita sebagai seorang manusia memanfaatkan kenikmatan yang Allah begitu banyak, mungkin konversi kebaikannya nggak banyak, tapi semoga itu semua bisa mengantarkan kita menuju tempat yang paling indah dan paling baik yang telah Allah sediakan untuk kita semua, yaitu surga Allah. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabiut tabiin, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sebetulnya jadi masyarakat Muslim Indonesia tuh enak Pak Bu, karena banyak eventnya ya. Sebelum Ramadan ada munggahan, pas Ramadan buka bersama, Idul Fitri halal bihalal. Itu cuma ada di Indonesia Bu ya. Kalau di yang lain mah sepi katanya. Kalau di Arab itu ya, kata teman-teman saya yang jadi mutawif di sana,
beres sholat id itu Idul Fitri udah aja bubar ke rumah masing-masing, sepi gitu. Alhamdulillah. Tapi memang momen seperti ini itu adalah momen yang sangat kita rindukan dan kita nantikan. Karena pertama kali ketika bertemu semuanya, semua melihat wajah bahagia, ada kerinduan yang ingin disampaikan, diluapkan, diucapkan. Makanya biasanya kalau udah ngumpul gitu sok koyong cerita gitu, suka pengen ngobrol gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua kalau tidak salah, bahwa doa kita di penghujung Ramadan dan bahkan ketika masuk di bulan Syawal itu selalu sama, diulang-ulang oleh kita. Semoga Allah memberikan usia panjang kepada kita, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Ya. Karena kita selalu merasakan bulan Ramadan itu penuh kenikmatan, ya, penuh dengan kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, farhatun inda fitri. Bahagia yang pertama itu bisa dinikmati pada saat kita berbuka. Ya. Makanya kalau kita ingat lagi momen pada saat kita belajar puasa, Bapak Ibu, pertama kali, gitu. Wah itu luar biasa perjuangannya ketika kita kecil pertama kali belajar sahur, uring-uringan, perut nanti kamu les gitu ya, aduh panas ya, patuangan TNPK panas, nungguan jam maghrib berat bisa gitu ya, luar biasa. Nah ketika azan maghrib berkumandang, bahagianya itu luar biasa. Kata para ulama, ada hal yang memang perlu kita antisipasi, bahwa setiap ibadah yang dilakukan berulang-ulang, hal yang harus diperhatikan itu adalah kehilangan rasa. Biasanya mati rasa. Oleh karenanya, setiap kita melakukan ibadah itu, kita perlu merenungi kembali makna ibadah yang kita laksanakan. Termasuk juga sholat. Sholat sering kita laksanakan sehari 5 kali. Karena seringnya dilakukan, karena akhirnya sholat itu hanya sebagai sebuah gerakan biasa saja. Dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, sudah beres, selesai, seperti itu, lipat saja. Rasa itu, ya, rasa itu perlu dikembalikan kembali. Karena apa? Karena proses kita dalam beribadah, ya, ketika kecil, dewasa itu berbeda. Makanya kata Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan farhatun inda fitri, bahwa kebahagiaan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang sahur. Yang pertama adalah saat kita berbuka, ya, pada saat kita berbuka. Nah pertanyaannya, kenapa kebahagiaan itu bisa datang bagi orang-orang yang sahur, dan secara kondisi psikologis memang benar gitu, kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang sahur. Ya. Walaupun hanya hal yang paling sederhana, Bapak Ibu, itu apa? Makanan. Ya. Ini adalah satu pesan dari Rasulullah SAW, bahwa kehidupan ini adalah miniatur sahur. Ada hal yang diperbolehkan oleh Allah untuk dilakukan, ada hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Gak boleh ini, gak boleh dipakai, gak boleh dilakukan, kata Allah. Kita harus imsak di sana, kita harus menahan diri di sana, gak boleh melakukan itu. Padahal itu sesuatu yang mungkin enak, jalur cepat untuk kaya, jalur cepat untuk sejahtera, misalnya, jalur cepat untuk bahagia. Tapi kita harus imsak. Kenapa? Karena kita ingin farhatun inda liqa'i rabbi, ingin berjumpa dengan Rabb kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya pesan Nabi Muhammad SAW adalah bahwa sahur itu bisa mengantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sahur menahan lapar saja, bukan hanya sahur menahan dahaga saja. Perjalanan hidup kita, ya, kalau umatnya Rasulullah SAW standarnya di usia 60 tahun, Bapak Ibu, ya, di usia 60 tahun, walaupun ya kalau dulu mungkin ya kayak lama gitu, tapi ternyata setelah dijalani cepat. Nah dengan perjalanan panjang ini, ya, dengan perjalanan panjang ini yang tidak sebentar ini, kita harus imsak, menahan diri. Kenapa? Karena kita ingin berbuka nanti kapan? Ingin berbuka yang kumpulnya itu nanti sama Nabi. Kita ingin melanjutkan perkumpulan silaturahim seperti ini di tempat yang lebih indah. Allah pada saat kita akan masuk ke dalam surga, ada malaikat yang berjajar dan mengatakan, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar.
Selamat datang. Semoga keselamatan untuk kalian yang telah bersabar dalam menjalani perjalanan kehidupan dunia. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sudah ada yang mendahului kita. Istri-istrinya kembali pada usia muda, ibu bapak-bapaknya kembali ke usia muda. Semuanya dalam satu usia yang sama. Semuanya bahagia. Tidak ada rasa dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada rasa sedih. Ibu, boleh nggak saya nanya, Bu? Bu, kalau nanti di surga Bapak dapat bidadari, Ibu cemburu nggak? Hah? Juga kita dapat bidadari. Ya, itu Pak. Jawaban emosional ya. Jawaban kita masih sebagai makhluk dunia. Kenapa? Karena kata Nabi, di surga itu sudah tidak ada lagi dendam, iri, dengki, cemburu, sudah nggak ada lagi. Ya. Jadi kita tidak bisa memakai perspektif kita sebagai seorang manusia dunia ketika kita masuk dalam surga. Semuanya bahagia. Bahkan mungkin bisa dengan saudara-saudara kita yang ada ada clash, ada masalah. Ketika masalah itu sudah diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu adalah tempat di mana Allah genapkan sempurnakan 99 rahmat Allah, yang satu rahmatnya itu diturunkan di dunia. 99-nya nanti disempurnakan di surga. Bayangkan ketika itu disempurnakan. Tapi Pak, Bu, saya perhatikan pada saat usumudiknya, usumudik, pada saat kumpul bersama, itu justru yang paling sengsara, paling bahagia. Jadi padahal sedang melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, tapi ketika sudah tempat tujuan sampai, itu bercerita dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena bertemu, melepas rindu dengan orang-orang yang dicintai. Nah, mungkin Bu, Pak, miniatur kehidupan kita nanti di surga seperti itu. Kumpul lagi, nostalgia lagi, cerita ketika di dunia kumpul. Aduh, di dunia mah capek. Dan memang tempat capek ya. Di dunia mah tempatnya capek, berulang-ulang gitu. Ya. Ayah ujian itu ABCD. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipesankan oleh Nabi adalah pesan bahagia. Pesan yang sebetulnya sebuah kode keras gitu kepada kita. Ketika kita seorang muslim, kita mampu berimsak, kita ibadah saum, kebahagiaan itu bisa kita rasakan pada saat saum di bulan Ramadan hanya dengan menahan lapar haus saja. Kalau untuk yang sudah berpasangan kan ditambah tidak berhubungan suami istri di siang hari kalau malam harinya. Hanya dengan poin itu saja ternyata kebahagiaan itu benar bisa dirasakan. Maka kata Nabi, lanjutkanlah saum itu, ibadah itu lanjutkan saumnya, imsaknya lanjutkan, karena kita harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang kedua. Farhatun inda liqa'i rabbih. Mari sama-sama mengingat wajah kita, ya. Teruskan silaturahim, ya. Budaya positif yang seperti ini, insya Allah ini akan menjadi wasilah kita untuk terus berkumpul tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk kesembuhan Ibu Kania Ratnasari, ya, yang diuji oleh Allah dengan sakit. Kalau pesan Nabi, sakit itu ternyata mendatangkan keberkahan juga, ya. Keberkahan, dan setiap sakit itu kata Nabi akan menggugurkan dosa-dosa yang luar biasa. Maka orang yang sakit itu tempatnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya insya Allah kuat, ya, insya Allah sambil berikhtiar untuk sembuh, dan kesembuhan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga sembuh dan bisa total dan bisa menjalani semuanya dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan doa bersama-sama, diawali ya. Oh iya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doa bersama-sama dengan beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik.
Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak cucu kami orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, ya Allah. Jauhkan mereka dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Dekatkan mereka dengan orang-orang yang saleh. Dekatkan mereka dengan orang-orang yang selalu mengingat-Mu, ya Allah. Kumpulkan mereka dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum wa'akhir nuzulahum wasi' khalqahum. Ya Allah, ya Rabbana, di antara saudara-saudara kami, keluarga kami, tetangga kami, ada yang sudah mendahului kami, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Cahaya kubur mereka, ya Allah. Dan pertemukan kembali kami bersama mereka di akhirat, ya Allah. Di surga-Mu, ya Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Berikan kami rahmat dan keberkahan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Selamatkan kami dari azab neraka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.